Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kami memiliki beragam informasi dari wilayah Pulau Sumatera. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Batubara. Pemirsa, guna menjaga kebersihan lingkungan, pemerintah Kabupaten Batubara rutin melaksanakan gotong royong yang dilaksanakan di setiap desa dan kelurahan di Batubara. Guna menjaga kebersihan lingkungan, pemerintah Kabupaten Batubara rutin melaksanakan gotong royong yang dilaksanakan di setiap desa dan kelurahan di Batubara. Giat gotong royong kali ini dilaksanakan di Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Batubara pada Rabu pagi. Dalam kegiatan gotong royong tersebut, Bupati Zahir, sosok pemimpin yang merakyat ini pun memberikan bantuan alat kebersihan serta bantuan berupa bibit ikan lele sebanyak 2.000 ekor dan puluhan karung beras kepada warga kurang mampu sembari memberikan tali ASI kepada lansia. Bupati Batubara Zahir mengatakan ini merupakan kegiatan rutin dilakukan setiap minggunya. Hal tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat agar lebih baik, lebih sejahtera, lebih bersih karena lingkungan yang bersih menghasilkan jiwa yang bersih. Kita rutin setiap minggu itu melaksanakan gotong royong bersama sambil memberikan bantuan, baik bantuan kepada lansia berupa beras, bantuan kepada fakir miskin, ya. Kemudian bantuan juga ada kepada kelompok berupa bibit ikan, kemudian alat sarana produksi pertanian seperti hand sprayer itu diberikan. Tapi juga kita berikan hari ini alat pembersih desa berupa sapu, ada pemotong rumput, ya. Artinya pemerintah sekarang memberikan seluas-luasnya, mempersiapkan sarana seluas-luasnya bagi petani, masyarakat dan lain sebagainya. Untuk apa? Agar kita bisa lebih baik, kita lebih sejahtera, tapi kita juga bisa bersih karena lingkungan bersih akan menghasilkan jiwa yang bersih. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Sebanyak 416 rumah tangga tidak mampu di Batubara, Sumatera Utara menerima bantuan pemasangan baru listrik atau BPBL gratis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Sebanyak 416 rumah tangga tidak mampu di Batubara, Sumatera Utara menerima bantuan pemasangan baru listrik atau BPBL gratis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Peluncuran program BPBL digelar di Desa Sukamaju, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara pada Sabtu 3 Desember lalu dan merupakan yang pertama di Provinsi Sumatera Utara. Peluncuran program BPBL ini ditandai dengan penyalaan saklar di meteran listrik oleh anggota Komisi 7 DPR RI Nasril Bahar. Didampingi DPRD Batubara, Bariah, dan pemasangan stiker oleh Sekretaris Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuriyatin Finahari, serta pemberian token listrik oleh Bupati Batubara Zahir. Ida Nuriyatin dalam sambutannya mengatakan program BPBL berasal dari dana APBN tahun 2022 yang menyasar 80.000 rumah tangga yang tak mampu yang belum teraliri listrik di seluruh Indonesia. Di Sumatera Utara sendiri terdapat sebanyak 5.600 rumah tangga tak mampu yang menerima BPBL dan tersebar di 25 kabupaten kota. Ida Nuriyatin berharap bantuan ini bermanfaat dan dapat meningkatkan perekonomian warga. Sementara itu, Bupati Batubara menyampaikan ucapan terima kasihnya karena Kabupaten Batubara mendapat kuota program BPBL dari Kementerian ESDM. Nambahan meteran baru gratis ya bagi masyarakat tidak mampu. Nah, ternyata di sela-sela
di wilayah Batubara ini ternyata masih banyak didapati masyarakat yang belum dapat meteran, dia masih nyantol kepada tetangga sebelah. Nah, kenapa ini terjadi? Ternyata saya melihat ketika di sini ada rumah dibangun, ada wilayah sedikit lagi anaknya bangun rumah lagi. Nah, ini yang menjadi objeknya. Dia belum punya meteran sehingga dia nyantol tadi sama mertuanya. Nah, alhamdulillah program ini sangat membantu pemerintah, terutama terhadap pelayanan energi listrik. Kita mendapat hampir 550 titik meteran baru. Benar. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Banjir yang melanda Desa Gambus Laut, Kecamatan 50 Pesisir, Batubara, belum sepenuhnya surut. Guna memastikan kondisi warga yang terdampak banjir, Bupati Batubara Zahir turun ke lokasi banjir. Banjir yang melanda Desa Gambus Laut, Kecamatan 50 Pesisir, Batubara belum sepenuhnya surut. Guna memastikan kondisi warga yang terdampak banjir, Bupati Batubara turun langsung ke lokasi. Bupati Batubara Zahir mengunjungi posko pengungsian korban banjir yang berada di ex-kantor Diskominfo Batubara pada Minggu siang. Dalam kedatangannya tersebut, Bupati mendengarkan keluhan warga terkait banjir yang belum sepenuhnya surut. Menanggapi keluhan tersebut, Bupati menjelaskan bahwa banjir terjadi karena debit air yang besar dari dataran tinggi ke dataran rendah di Kabupaten Batubara. Berbagai upaya untuk menurunkan debit air pun telah dilakukan oleh Pemkab Batubara. Sementara itu terkait bantuan untuk korban banjir, Bupati menegaskan bahwa bantuan yang datang dari pemerintah agar segera disalurkan dan tepat sasaran secara merata. Yang belum dapat bantuan, ya, ada yang belum tersalurkan. Nah, hari ini kita salurkan semua. Jadi tidak ada istilah yang tidak dapat, ya. Masyarakat yang tidak bisa tinggal di rumahnya mengungsi di kantor dinas kominfo. Nah, di sini disiapkan dapur umum, disiapkan tim medis, disiapkan air bersih supaya bisa untuk hidup, ya, hidup dalam pengungsian. Nah, yang masyarakat tinggal di rumahnya masih bisa tinggal, itu juga dikasih bantuan. Nah, penyalurnya saja yang perlu kita perbaiki, harus terstruktur. Nah, pemerintah itu ada pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan kepala dusun. Nah, nanti salurkan pada jalur yang benar. Selanjutnya Bupati meninjau tanggul sungai di Desa Lubuk Cuik guna memastikan perbaikan tanggul tersebut yang telah dikerjakan dengan baik. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Dewan Pimpinan Wilayah Al-Ittihadiyah Provinsi Sumatera Utara menggelar musyawarah wilayah atau Muswil ke-6. Muswil ini langsung dibuka oleh Ketua Umum DPP Al-Ittihadiyah Nuruzzaman. Musyawarah wilayah ke-6 Dewan Pimpinan Wilayah Al-Ittihadiyah Provinsi Sumatera Utara berlangsung di Gedung MPH Tanjung Gading, Kabupaten Batubara dari 6 hingga 8 Desember kemarin. Selain dihadiri seluruh peserta dari kabupaten kota se-Sumatera Utara bersama dengan Muslimat Al-Ittihadiyah dan Barisan Muda Al-Ittihadiyah Sumatera Utara, Muswil ke-6 ini juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP Al-Ittihadiyah Nuruzzaman. Ketua Panitia Pelaksana Sugeng Wanto mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi membantu jalannya musyawarah wilayah ke-6 DPW Al-Ittihadiyah Sumatera Utara. Khususnya kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksa, yang telah membantu dan peduli demi menyukseskan kegiatan Muswil tersebut. Dengan harapan pula
Terlaksananya musyawarah wilayah ke-6 DPW Alitidaya Sumatera Utara guna memilih Ketua Umum DPW Alitidaya Provinsi Sumatera Utara periode 2022-2027 sehingga mampu membawa Alitidaya Sumatera Utara menjadi lebih maju dan jaya. Alitidaya sebagai organisasi besar Islam dapat memberikan kontribusi signifikan kepada bangsa dan negara. Dengan adanya Muswil ini terbentuk persatuan antara umat dan berbagai organisasi yang ada untuk membuat kolaborasi demi kebaikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu andalan yang akan kita lakukan adalah kita akan membangun kekuatan pilar dakwah, pilar pendidikan dan kaderisasi serta pilar ekonomi yang kita akan bangkitkan dari Masjiddin namanya. Muswil ini bisa melahirkan tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan, ulama-ulama yang karismatik, yang bisa memberikan contoh yang arif dan bijaksana ke depannya agar Alitidaya sebagai organisasi besar Islam bisa memberikan kontribusi yang signifikan kepada bangsa dan negara. Dari mulai tanggal 6, 7, dan 8 Muswil ini dilaksanakan, semoga bisa berjalan dengan baik, lancar, damai, tentram, dan insya Allah menghasilkan pemimpin yang berkualitas ulama dan insya Allah mampu kita memberikan kontribusi buat kemaslahatan umat Islam di Provinsi Sumatera Utara yang kita cinta ini. Muswil ke-6 DPW Alitidaya Sumatera Utara sekaligus menjadi kado terbaik dalam rangka menyongsong Milad Alitidaya ke-88 yang jatuh pada 27 Januari 2023 mendatang. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku. Bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Direktur BPJS Kesehatan Kota Medan bersama Wali Kota Medan melaunching Universal Health Coverage, Jaminan Kesehatan Medan Berkah atau JKMB, sekaligus peresmian Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Haji Bahtiar Zafar di Medan Labuhan. 3, 2, 1. Bersama Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, Direktur BPJS Kota Medan, Ali Gufron Mukti, melakukan pemotongan pita tanda resmi beroperasinya RSUD Haji Bahtiar Zafar di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin 5 Desember lalu. Wali Kota Medan dan Dirut BPJS juga meninjau langsung peluncuran pelayanan UHC JKMB sebagai wujud peningkatan pelayanan kesehatan untuk warga Medan dengan berobat hanya menggunakan KTP Medan yang telah berlaku mulai 1 Desember 2022. Ali Gufron Mukti, Direktur BPJS Kota Medan dalam sambutannya memaparkan, di Indonesia sebanyak 15 provinsi dan 289 kabupaten kota telah mencapai Universal Health Coverage. Dengan tercapainya 96,0% UHC di Kota Medan per tanggal 1 Desember, Gufron mengapresiasi komitmen Wali Kota Medan. Pencapaian Kota Medan juga mendorong antusias kabupaten kota lainnya untuk mengikuti langkah serupa. Haji Bahtiar Zafar dan launching Jaminan Kesehatan Medan Berkah. Pelayanan kesehatan di Kota Medan semakin lebih baik dan harapan terbesar tentunya seluruh masyarakat Kota Medan sehat-sehat saja dan semua apapun kita berikan pelayanan kesehatan yang cover untuk masyarakat Kota Medan, tapi tentunya harapan kita jangan digunakan ini tetap sehat itulah intinya. Jangan sampai membeda-bedakan pelayanan kepada peserta BPJS, jadi tidak ada diskriminasi sehingga pelayanannya menjadi lebih bagus dan kita bangga untuk masyarakat terutama di Medan dan sekitarnya untuk tidak keluar negeri, kami cukup di dalam negeri dan juga kami lihat tadi peralatannya beli dalam negeri, ini luar biasa. Usai launching program UHC JKM dan soft launching RSUD Haji Bahtiar Zafar, Direktur BPJS Kota Medan menyerahkan sertifikat UHC JKMB kepada Bobi Afif Nasution.
Selain itu, Wali Kota Medan juga menyerahkan secara simbolis kartu BPJS kepada peserta UHC JKMB. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmida Yauzar, TV One, mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI BPD Provinsi Sumut menggelar rapat kerja daerah agenda tahunan. Rakerda kedua PHRI BPD Sumut ini juga menggandeng KPK guna membangun transparansi untuk kondusivitas usaha hotel dan restoran di Sumatera Utara. Dengan tema meningkatkan kompetensi sumber daya manusia menuju kebangkitan dan pemulihan ekonomi di Sumatera Utara, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI BPD Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat kerja daerah kedua tahun 2022 yang berlangsung di Ballroom Convention 1 Hotel Santika di Andra Medan. Rakerda PHRI Sumut diikuti 150 peserta yang terdiri dari dinas pemerintahan, akademisi, anggota dan non-anggota PHRI, pengurus PHRI, BPC dan Korwil PHRI Sumatera Utara. Melki Maidi Roy Waas, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Usaha IT, Investasi dan Litbang PHRI Sumut dalam sambutannya mengatakan, Rakerda agenda tahun ini sebagai titik balik kebangkitan dunia usaha perhotelan dan restoran pasca dihantam pandemi COVID-19. Menurutnya kebangkitan dan pemulihan industri pariwisata dan ekonomi di Sumatera Utara ditentukan dengan mengedepankan kesadaran, keramahan, dan profesionalitas. Sementara itu, Denny S. Wardana, Ketua PHRI BPD Provinsi Sumatera Utara dalam sambutannya mengungkapkan, Rakerda ini sebagai jembatan untuk berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada pasca pandemi COVID-19 serta mengenai permasalahan perizinan. Ini sebagai semangat juang kita dari sisi profesionalitas di bidang hotel dan restoran ke depannya pasca pandemi COVID-19 ini sebagai titik balik. Ya, kita berharap ke depan kita bangkit kembali. Setelah 2 tahun kita tiarap lah istilahnya, kami berharap hotel dan restoran dan usaha di Sumatera Utara ini bangkit kembali, ekonomi pulih, pariwisata bangkit, dan Indonesia maju. Ini kan rapat kerja ini kan pembahasan mengenai masalah 1 tahun ke depan, apa ininya. Disinilah kita lakukan nanti di siang hari, membahas apa-apa saja ke depan untuk kita mengantisipasi, menghadapi dengan keadaan di tahun depan, misalnya mengenai masalah COVID yang masih ada dan mengenai masalah resesi dan lain sebagainya. Itu yang akan kita bahas nanti. Untuk di rangkuman kita akan laksanakan di pelaksanaan di tahun depan. Ya, kita berharap karena kita baru bangkit, kita berharap ini semakin membaik. Rakerda PHRI BPD Sumatera Utara juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan kegiatan Focus Group Discussion atau FGD. Hal ini bertujuan untuk menyosialisasikan pemahaman dan transparansi mengenai peraturan dan perizinan usaha hotel dan restoran di Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmida Yauzar, TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Satuan Polhut Reaksi Cepat atau SPORC Brigade Macan Tutul Provinsi Sumatera Utara akan terus menerima segala laporan masyarakat atas persoalan kerusakan lingkungan, salah satunya di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.
Laporan tersebut disampaikan Arianto selaku staf Satuan Polhut Reaksi Cepat Brigade Macan Tutul Provinsi Sumatera Utara saat menerima kedatangan tim kuasa hukum Direktur Manunggal Makmur Sejahtera di Markas Komando Brigade Macan Tutul Balai Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, Jalan Karya, Desa Marindal, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Boyle Fernando Sirait selaku kuasa hukum dari Direktur Manunggal Makmur Sejahtera meminta adanya keadilan atas dugaan kerusakan lingkungan tentang pekerjaan pembukaan jalan yang berlokasi di Desa Siraisan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, di mana Boyle Fernando Sirait meminta dan berharap agar permasalahan kliennya mendapatkan keadilan dari Satuan Polhut Reaksi Cepat Brigade Macan Tutul Provinsi Sumatera Utara. Atas permintaan kuasa hukum kepada Arianto selaku Satuan Polhut Reaksi Cepat Brigade Macan Tutul Provinsi Sumatera Utara menjelaskan permasalahan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan Satuan Polhut Reaksi Cepat Brigade Macan Tutul sehingga permasalahan itu dapat segera ditindaklanjuti. Terus terang saya nggak bisa menjawab secara langsung, jadi saya minta izin untuk konfirmasi ke pimpinan. Oke. Karena kebetulan pimpinan tidak ada di depan, beliau lagi ke lapangan, lagi ada. Sementara itu, kuasa hukum Direktur Manunggal Makmur Sejahtera Boyle Fernando Sirait berharap agar laporan mereka ditanggapi dengan serius sehingga mereka mendapatkan keadilan hukum. Sekarang yang merupakan korban Juara dan Johnson Biring sudah dalam tahap persidangan sampai yang sekarang. Dan harap Seminadi sampai yang saat ini tidak pernah dilakukan upaya penahanan atau penangkapan terhadap Seminadi tersebut. Itu tadi yang kita mintakan kepada pihak polisi kehutanan. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Destinasi wisata Arung Jeram di Sungai Asahan yang berbatasan dengan Kabupaten Toba dan Kabupaten Asahan Sumatera Utara ini memiliki aliran sungai berarus deras dengan tingkat kesulitan terbaik. Para peselancar maupun wisatawan mancanegara mengakui arus Sungai Asahan merupakan salah satu sungai terbaik di dunia. Bertempat di Desa Maranti Utara, Kabupaten Toba, dan Desa Tangga, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Inilah merupakan tempat destinasi wisata Arung Jeram dengan tingkat arus air terbaik ketiga di dunia. Hal ini membuat para atlet kayak maupun peselancar mancanegara mengakui tingkat kesulitan sungai berarus deras itu. Salah satu buktinya, sebanyak 16 atlet kayak internasional seperti Indonesia, Malaysia, Australia, Belanda, Selandia Baru, Ceko, dan belahan Eropa lainnya turun untuk mengikuti Caldera Toba International Adventure Festival dan disambut antusias oleh warga sekitar yang sudah bertahun-tahun memimpikan kegiatan ini setelah sempat vakum. It's really cool. We just got on. First time here, first time on the river, and it's really great. Big waves, really fast flowing water, beautiful jungle, nice people. It's perfect. Pengalaman di Sungai Asahan ialah terbaik daripada sungai-sungai di Malaysia. Ya, dia tidak macam dekat Malaysia kami tidak sungai macam di Asahan. So ini yang terbaik lah dekat Asahan. Ya, ini kali ke-5 datang ke Asahan. Di festival ini kita buat untuk mempromosikan wisata atau destinasi Sungai Asahan ke publik internasional, utamanya karena Sungai Asahan ini sungai terbaik ketiga di dunia untuk olahraga ekstrim kayak. Jadi sebenarnya sungai ini dikenal di luar karena nomor 3 di dunia, tapi banyak orang mungkin merasa susah ke sini. Lomba kayak internasional ini diharapkan dapat terus digelar setiap tahunnya untuk mempromosikan wisata Arung Jeram di Sungai Asahan, Sumatera Utara ke belahan dunia. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama,
munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Bertempat di ruang data Balai Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Nyonya Nawalubis Edi Rahmayadi melantik H. Kusma Erizal Ginting menjadi Ketua TPPKK dan Ketua Dekranasda Kota Pematang Siantar. Selain Erizal Ginting, turut dilantik Nyonya Fatia Haitami Waris sebagai Ketua TPPKK dan Ketua Dekranasda Kota Tanjung Balai. Prosesi pelantikan diawali dengan iring-iringan dan pawai becak BSA dari rumah dinas wali kota di Jalan MH Sitorus, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, menuju lokasi acara di Balai Kota Pematang Siantar. Selanjutnya setibanya di lokasi kegiatan, tamu dan undangan yang hadir beserta rombongan Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Utara dan Dekranasda Sumatera Utara disambut dengan tarian Tortor Somba adat Simalungun. Selanjutnya prosesi pelantikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda dan Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Utara, Nawalubis, mengukuhkan Haji Kusma Erizal Ginting SA menjadi Ketua TPPKK dan Ketua Dekranasda Kota Pematang Siantar dan Haja Fatia Haitami Waris SPD sebagai Ketua TPPKK dan Ketua Dekranasda Kota Tanjung Balai. Ketua Dekranasda dan Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Utara, Nawalubis, di hadapan pengurus dan tamu undangan yang hadir menyebutkan bahwa TPPKK dan Dekranasda sangat berperan aktif dalam membantu sejumlah program pemerintah dan daerah kepada masyarakat. Sehingga dengan dilantiknya Ketua TPPKK Kota Pematang Siantar dan Tanjung Balai diharapkan dapat semakin lebih baik lagi ke depannya dalam membantu tugas-tugas pemerintah untuk dapat menjalankan program untuk kepentingan masyarakat secara langsung. Kemudian semakin optimal dalam membina dan memperdayakan para pelaku UMKM di masyarakat sehingga UMKM dapat berkembang dan maju serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Kita mempunyai tanggung jawab, jadi ayo kita bekerja bersama-sama dengan pemerintah yang ada di Kota Pematang Siantar sehingga PKK dan pemerintah Kota Pematang Siantar bisa bersinergi dengan baik. Dan hasil-hasilnya nanti insya Allah semua akan baik juga. Dan saya berharap dengan pelantikan ini PKK sekali lagi saya berharap dapat bersinergi dengan pemerintah Kota Pematang Siantar karena PKK perlu bapak-bapak ketahui adalah mitra daripada pemerintah itu sendiri. Kami sudah banyak melakukan dan sudah banyak membantu pemerintah di kesehatan, misalnya imunisasi, stunting, vaksinasi, peningkatan perekonomian dan lain-lainnya. Itu yang saya harapkan, semoga dengan pelantikan ini kita mendapatkan berkah juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat yang sama, Ketua TPPKK dan Ketua Dekranasda Kota Pematang Siantar, Haji Kusma Erizal Ginting SA mengatakan, dirinya akan langsung melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TPPKK dan Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, serta kabupaten kota lainnya guna mewujudkan Pematang Siantar sehat, sejahtera, dan berkualitas. Kami sadar sebagai PKK tanggung jawab tinggi besar. Kami adalah mitra pemerintah. Apa-apa yang belum bisa dilaksanakan atau kurang tajam dilaksanakan oleh setiap PKK, kami siap untuk bermitra, berkolaborasi, membantu pekerjaan mereka. Kami adalah kumpulan orang-orang relawan yang memang berniat dan bertekad bagaimana supaya Indonesia jaya, terutama Provinsi Sumatera Utara berhasil dengan tekad bagaimana kesejahteraan tingkat kesejahteraan bisa mencapai seperti yang kita berikan sekarang. Tentunya kami masing-masing korban akan mencoba bersinergis untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih.
Pengukuhan kepengurusan UMKM IKM HIPI Kabupaten Simalungun Sumatera Utara periode 2022 sampai 2027 berjalan sukses dan lancar. Kegiatan ini juga dirangkai dengan perayaan HUT HIPI ke-46. Ketua Umum HIPI Kabupaten Simalungun, Arifin Siombing, melantik pengurus UMKM IKM Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI se-Kabupaten Simalungun periode 2022-2027. Acara pelantikan ini digelar di One Cafe, Pasar 1 Perdagangan, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kamis 8 Desember 2022. Prosesi pelantikan juga dirangkai dengan pemberian seperangkat pakaian adat kepada pengurus yang dilantik dan juga Ketua HIPI Simalungun oleh penetua dan tokoh adat Simalungun. Usai prosesi pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng memeriahkan hari ulang tahun organisasi HIPI yang ke-46 oleh Ketua HIPI Sumatera Utara, Dian Ari Permana Harahap, serta pemberian tumpeng kepada tamu dan undangan. Sampai sejauh ini sudah berapa banyak pelaku usaha UMKM yang bergabung dalam organisasi Pak Yakut? Total kita yang sudah terdaftar resmi ya, yang sudah mengikuti ADRT rumah tangga UMKM IKM HIPI Simalungun 104 orang. Nah, prediksi kita akan bergabung lagi sekitar 100 orang lagi yang memang betul-betul pelaku murni UMKM yang tersebar di Simalungun. Langkah-langkah yang harus kita kejar itu untuk konsolidasi di 32 kecamatan. Kita supaya mendorong kepada Bapak Ketua yang terpilih yang baru, setelah dikukuhkan Pak Sugianto, mendorong cepat seluruh pengurus UMKM yang ada di Simalungun, mendorong konsolidasi secepat mungkin. Tahun depan sudah harus rampung 32 kecamatan. Saya salut kepada Bang Arifin ya, yang memulai ini. Saya pikir ini adalah organisasi yang terbaik yang pernah saya lihat. Bagaimana dengan konkret, dan kita kerjasama dengan teman dari INDI, ya, Indonesia Tionghoa, setelah acara pelantikan. Jadi artinya setelah pelantikan ada. Jadi HIPI itu ada, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, ada DPC-nya, dan membentuk lagi otonomi yang menangani UMKM dan ikan. Luar biasa. Sukianto, Ketua UMKM IKM HIPI Simalungun, mengungkapkan bahwa program kerja setelah dilantik adalah melakukan konsolidasi ke daerah di 32 kecamatan dan menyaring pelaku usaha di daerah, serta memperkuat sinergi pelaku usaha yang ada di Kabupaten Simalungun. Arifin Siombing, Ketua HIPI Kabupaten Simalungun, mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik dan berharap agar pengurus yang baru dilantik dapat melakukan konsolidasi bagi para pelaku usaha di daerah-daerah yang ada di Simalungun. Tokoh masyarakat Perlindungan Purba yang hadir dalam pelantikan ini mengungkapkan apresiasi kepada pengurus HIPI Simalungun yang dengan konkret untuk menyatukan para pengusaha di daerah dalam satu organisasi. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Sejumlah warga dan wisatawan antusias menyaksikan event Simalungun Berdendang yang mengusung konsep dangdutan di lokasi Pantai Bebas Parapat, Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada Minggu 4 Desember kemarin. Setelah sukses menyelenggarakan pertunjukan tari kolosal kesenian daerah Toping-Toping Huda-Huda beberapa waktu yang lalu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun kembali menggelar acara Simalungun Berdendang di lokasi RTP Pantai Bebas Parapat. Konsep acara Simalungun Berdendang hadir dengan mengusung panggung hiburan rakyat yang menampilkan para penyanyi-penyanyi lokal maupun atraksi budaya lainnya guna menghibur masyarakat dan wisatawan yang berada di kawasan Pantai Bebas Parapat, Danau Toba. Acara Simalungun Berdendang kali ini juga menghadirkan artis jebolan KDI, Delima KDI, band dangdut Kebas Pematang Siantar, penyanyi lokal Ella Sipayung, dan pertunjukan anak-anak seni Pondok Kreatif Parapat. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari sejumlah pengunjung dan wisatawan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ramadhani Purba menyebutkan, pemerintah Kabupaten Simalungun sangat mendukung kegiatan-kegiatan pariwisata di Simalungun. Harapnya ke depan kegiatan pariwisata di Simalungun dapat dibuat secara berkala dan rutin sesuai dengan pendanaan yang tersedia, guna mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Simalungun yang tentunya dengan kedatangan wisatawan ke daerah ini tentu akan menambah PAD bagi pemerintah daerah. Ke depan acara ini diarrange secara
secara berkala ya, walaupun bisa rutin sesuai dengan pendanaan yang tersedia. Kita sudah melihat antusiasme masyarakat ataupun wisatawan yang datang kemari melihat Parapat semakin bertambah, terbukti dengan sudah banyaknya ataupun fullnya hotel-hotel yang ada di kota Parapat ini. Ini menambah, sudah barang tentu ini menambah pendapatan asli daerah dari pajak PHRI-nya. Ketika wisatawan datang, maka wisatawan juga butuh atraksi dan hiburan supaya mereka bisa lebih bertahan lama, long stay-nya panjang, kemudian perputaran ekonomi yang dihasilkan ini lebih besar. Jadi harapan kita dengan adanya atraksi dan event-event yang terlaksana seperti ini, wisatawan bisa meyakinkan dirinya bahwasannya setiap minggunya di Pantai Bebas ataupun di Parapat akan ada atraksi sehingga menambah jumlah kunjungan di hotel, kemudian di restoran yang berdampak pada peningkatan PAD di Kabupaten Simalungun. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Sebagai perusahaan asal Jepang yang bergerak di bidang multilevel marketing, AFC menawarkan obat-obatan herbal dan kosmetik untuk berkembang di Indonesia. AFC mengembangkan jaringannya ke daerah-daerah, salah satunya ke Kabupaten Dairi. Bertempat di Gedung Olahraga Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, AFC Grand Lop dilaksanakan. Kegiatan ini langsung dihadiri General Manager of AFC Indonesia Nicholas Rampisela, diikuti ratusan masyarakat Sidikalang yang ingin mengetahui manfaat dari AFC bagi kesehatan dan peningkatan taraf perekonomian. Dalam kegiatan ini, AFC memberi panggung kepada downline yang sudah memiliki penghasilan yang cukup menggiurkan dengan menjelaskan ke masyarakat Sidikalang manfaat menjual produk AFC serta mengajak para masyarakat untuk bergabung di AFC yang saat ini sudah diikuti hampir jutaan masyarakat di Indonesia. Menurut General Manager of AFC Indonesia, Nicholas Rampisela, pihaknya saat ini terus mengembangkan bisnis di AFC ke kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Seperti yang dilaksanakan Sidikalang, Kabupaten Dairi ini, banyak manfaat dari produk AFC bagi kesehatan dan kecantikan. Sekarang waktunya Sidikalang, kami lagi mau datang mau jelasin apa itu AFC, apa itu manfaatnya, gitu ya teman-teman ya. Next. Nah teman-teman, kita sekarang lagi mempelajari. Kita lagi edukasi buat kasih tahu ke masyarakat di Sidikalang tentang apa itu AFC. Karena kita lagi masuk ke Indonesia baru 4 tahun dan rencana memang bangun dari provinsi, kota Madia hingga kabupaten-kabupaten. So ini acara AFC untuk pertama kali dan mudah-mudahan kita bisa membawa banyak manfaat dan bangun ekonomi di Sidikalang juga. Bang, untuk produk AFC sendiri apa unggulannya, Bang? Unggulannya kita ada 3, namanya Subarashi dari Jepang, Utsukushi dari Jepang, sama Serum Sensei-suku dari Jepang. Selain itu, AFC juga menjanjikan peningkatan taraf perekonomian masyarakat bila mau bergabung dengan AFC, sistem multilevel marketing yang cukup menjamin peningkatan taraf perekonomian pasca pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Dairi, Irfan, TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Peralihan atau migrasi siaran televisi analog ke digital di Provinsi Riau masih banyak kendala. Padahal frekuensi televisi atau TV analog bakal dihapus total pada 2 Januari 2023 nanti. Provinsi Riau yang terdiri dari daerah banyak pulau merupakan salah satu kendalanya. Kendala-kendala tersebut terungkap dalam diskusi publik catatan pelaksanaan Analog Switch Off atau ASO yang digelar pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Riau Rabu siang.
Beberapa kendala dalam program migrasi TV analog dan digital tersebut adalah minimnya sosialisasi penyaluran bantuan penangkap siaran TV digital yang disebut set-top box atau STB yang tidak tepat sasaran. Belum tersedianya tower pemancar di beberapa kabupaten di Riau serta masalah lainnya. Diskusi publik pelaksanaan ASO di Bumi Lancang Kuning juga mengundang seluruh kepala dinas Kominfo sekabupaten dan kota di Riau, serta menghadirkan pembicara Ketua Komisi 1 DPRD Riau, Edi Muhammad Yatim, Kepala Balai Monitor atau Balmon Spektrum Kelas 1 Pekanbaru, Tony Notito, serta stakeholder lainnya. Menurut salah seorang komisioner KPD Riau, persoalan ASO di daerah Riau berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Nusantara. Selama ini daerah-daerah pulau terluar di Riau telah terbiasa menonton program televisi negara tetangga Malaysia dan Singapura. Cukup menggunakan antena UHF. Dan jika ingin menonton siaran televisi Indonesia, mereka terpaksa memasang parabola atau berlangganan TV kabel. Sementara untuk TV digital baru terlayani dengan 23 channel baru tersedia di Kota Pekanbaru. Di luar Kota Pekanbaru hanya sekitar 4 channel yang tersedia. Dan jika lo menggunakan STB, mereka harus membeli peralatan lainnya. Sementara itu, Ketua KPID Riau, Falzan Surahman, mengatakan untuk daerah Riau penggunaan STB belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena terkendala letak geografis. Sosialisasi sangat minim di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi waktu TV itu bisa. Nanti apa itu bisa bernapas, tidak bisa dimungkinkan. Secara Malaysia kalah itu, karena sudah berlangsung sekarang di Dumai. Ada daerah yang mungkin dapat bantuan tapi belum bisa menangkap sinyal digital. Kemudian daerah tersebut akhirnya hanya bisa STB itu hanya bisa menangkap siaran dari luar. Banyaknya kendala di Provinsi Riau masih menjadi persoalan migrasi siaran televisi analog ke digital, dan ini menjadi tugas bersama untuk mencari solusinya. Dari Pekanbaru, Riau, Arif Budiman, Denny Winson, TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Anniversary ke-28 tahun Sapta Property Group menggelar The Biggest Exhibition 2022. Pameran terbesar dan terdahsyat ini berlangsung di Atrium Mall Manhattan, Medan, Sumatera Utara. Sapta Property Group merayakan anniversary ke-28 dengan tema berkarya dan berinovasi dalam bidang properti di Indonesia. Kemeriahan pada hari jadinya, Sapta Property Group menggelar The Biggest Property Exhibition 2022 yang merupakan pameran properti terbesar dan terdahsyat di Atrium Mall Manhattan, Medan, Sumatera Utara pada Rabu 7 Desember 2022 kemarin. Pada anniversary ke-28 tersebut, Sapta Property Group melalui seluruh proyek yang telah dibangun oleh Insinyur Charles Sutantio mengapresiasi seluruh investor dan pembeli yang selama ini telah mempercayai seluruhnya kepada Sapta Property Group. Saat acara Biggest Exhibition 2022 berlangsung, Sapta Property Group memberi penawaran menarik. Calon investor dan konsumen akan mendapatkan penawaran menarik yakni total cashback hingga 1 miliar rupiah. Mulai dari hunian, apartemen hingga kondominium, pergudangan yang telah dibangun oleh mahakarya Insinyur Charles Sutantio, Marketing Director Johnson Lim menyampaikan Sapta Property Group di bawah pimpinan Charles Sutantio mengadakan exhibition yang didukung oleh mitra bisnis dan perbankan hadir memberikan penawaran menarik kepada masyarakat. Sapta Property Group terus membangun dengan berkarya dan berinovasi meluncurkan proyek terbaru yakni Viana Botanical Living. Viana Botanical Living adalah hunian dengan luas 19 hektar di mana hampir 50%-nya merupakan penghijauan disesuaikan dengan kondisi kesehatan yang menjadi prioritas masyarakat. Sapta Property Group menghadirkan hunian yang nyaman, asri, dan memenuhi standar hidup yang baik untuk keluarga dan pasangan. Menghadapi krisis ekonomi yang terjadi saat ini, bersama Sapta Property Group dengan karya dan inovasi serta selalu memberikan manfaat dari proyek yang dibangun untuk masyarakat. The Biggest Property Exhibition 2022 dimeriahkan oleh Cambridge Condominium, Preston Boutique Living, Manhattan Condominium, Viana Botanical Living, RX Lifestyle Avenue, Rightwell Property Management, BCA, Permata Bank, BNI, CIMB Niaga, BTN, Bank Danamon, BRI, Bank Mandiri, UOB, Passion Jewelry, IDK Smart Home, Telkom IndiHome. The Biggest Property Exhibition 2022 merupakan pameran properti terbesar dan terdahsyat yang digelar di Atrium Mall Manhattan, Times Square, Medan, berlangsung hingga Minggu 11 Desember 2022.
Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku. Bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal www.tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.